Perkenalkan, saya Julia Clarissa dan rekan saya Tesalonika Tarita. Di video ini, kami akan menjelaskan tentang analisis kesalahan berbahasa dalam tataran fonologi, khususnya terkait kesalahan pengucapan atau pelafalan kata dalam bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan! Apa itu fonologi? Menurut Cair 2014, fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari, menelaah, serta membicarakan runtutan bunyi-bunyi pada suatu bahasa. Sependapat dengan pernyataan tersebut, Mulyaningsih 2014 juga mengartikan fonologi sebagai suatu ilmu yang meneliti tentang bunyi fonem-fonem yang ada pada bahasa. Dalam tataran fonologi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan kesalahan-kesalahan pelafalan atau pengucapan bunyi sebuah kata dalam bahasa Indonesia. Kesalahan fonologi terjadi ketika pengucapan suatu fonem tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan seperti fonem B menjadi P, menjadi P, dan I menjadi E. Kesalahan dalam bidang fonologi terjadi akibat produksi kata dalam alat ucap tidak sesuai dengan artikulasi sehingga memengaruhi beragam bahasa, lisan, dan tulis. Berikut ini adalah analisis kesalahan pelafalan kata yang sering terjadi pada masyarakat yang disebabkan oleh perubahan fonem vokal dan fonem konsonan. Perubahan fonem vokal. Pertama, pelafalan fonem I berubah menjadi fonem E. Contoh, hakikat dilafalkan menjadi hakekat. Contoh kedua, kemarin dilafalkan menjadi kemaren. Contoh ketiga, nasihat dilafalkan menjadi nasehat. Kedua, pelafalan fonem A berubah menjadi fonem E. Contoh, pinjam dilafalkan menjadi pinjem. Contoh kedua, segar dilafalkan menjadi seger. Pelafalan fonem E berubah menjadi fonem I. Contoh, atlet dilafalkan menjadi atlet. Pelafalan fonem U berubah menjadi fonem O. Contoh, kaos dilafalkan menjadi kaos. Gua dilafalkan menjadi goa. Lubang dilafalkan menjadi lobang. Jatuh dilafalkan menjadi jatoh. Yang kedua, perubahan fonem konsonan. Yang pertama, pelafalan fonem konsonan V berubah menjadi fonem konsonan P. Contohnya, kata provinsi dilafalkan menjadi provinsi. Yang kedua, pelafalan fonem konsonan berubah menjadi fonem konsonan V. Contohnya, kata kreatif dilafalkan menjadi kreatif. Yang ketiga, pelafalan fonem konsonan berubah menjadi fonem konsonan P. Contohnya, kata hafal dilafalkan menjadi hafal. Kata Februari dilafalkan menjadi Februari. Selanjutnya, pelafalan fonem konsonan Z berubah menjadi fonem konsonan J. Contoh, kata zaman dilafalkan menjadi zaman. Kata izin dilafalkan menjadi izin. Selanjutnya, pelafalan fonem konsonan B berubah menjadi fonem konsonan P. Contoh, kata lembab dilafalkan menjadi lembab. Selanjutnya, pelafalan fonem konsonan berubah menjadi fonem konsonan Z. Contoh, kata asas dilafalkan menjadi azas. Selanjutnya, pelafalan fonem konsonan Z berubah menjadi fonem S.
Contoh kata ijazah dilafalkan menjadi ijazah. Selanjutnya, pelafalan fonem konsonan j berubah menjadi konsonan y. Contoh kata objek dilafalkan menjadi objek. Nah, untuk lebih memahami bagaimana pelafalan kata dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, kami akan memberikan contoh kalimat dengan pengucapan kata dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama, kata pinjam. Contoh, apakah buku itu boleh saya pinjam? Contoh kedua, kata jatuh. Kalimatnya, kakinya terkilir karena jatuh dari motor. Kata ketiga, kemarin. Kalimatnya, kemarin malam Julia pergi ke Indomaret. Contoh keempat, kata segar. Kalimatnya, buah yang dibeli oleh Monik terlihat sangat segar. Contoh kelima, kata provinsi. Kalimatnya, Bali merupakan provinsi di Indonesia yang terkenal akan pariwisata dan kebudayaannya. Keenam, kata nasihat. Contoh, orang tua selalu memberikan nasihat kepada anaknya untuk berperilaku baik. Ketujuh, kata gua. Latar tempat film Deadline adalah gua Jepang yang ada di Sulawesi Tengah. Yang kedelapan, kata lubang. Contoh, lubang buaya menjadi salah satu tempat bersejarah yang terletak di Jakarta Timur. Yang kesembilan, kata Februari. Contoh, bulan Februari sering disebut sebagai bulan kasih sayang. Yang kesepuluh, kata atlet. Contoh, Indonesia memiliki banyak atlet muda yang berprestasi di berbagai bidang. Nah, dari penjelasan di atas, Sobat Bahasa sudah tahu kan mana saja kata dalam bahasa Indonesia yang pengucapannya sudah benar maupun yang masih salah. Oleh karena itu, kesalahan berbahasa dapat diminimalisir dengan cara mempelajari, berlatih, dan menerapkan penggunaan bahasa Indonesia yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, pentingnya membiasakan diri untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam prakteknya dapat disesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD edisi kelima. Sebagai guru bahasa Indonesia, proses belajar mengajar dalam kelas sebaiknya menjadi ruang siswa belajar bahasa yang efektif, di mana kita dapat memperhatikan kata-kata yang diucapkan oleh siswa dan membantu mengoreksi apabila terdapat kesalahan pengucapan kata, sehingga siswa dapat memahami dan terlatih mengucapkan kata-kata dalam bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Demikianlah penjelasan tentang analisis kesalahan pengucapan kata dalam tataran fonologi. Semoga hal ini dapat menambah wawasan berbahasa bagi kalian semua yang menonton video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.